Film diawali dengan diperlihatkan profesor yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Sierra. Sierra yang sudah sangat muak dengan perbuatan profesor lantas memaksanya untuk membocorkan semua rencana perampokan yang sudah ia buat. Namun profesor dengan tegas berkata kalau ia tidak akan pernah mengkhianati anggotanya meskipun nyawanya sendiri taruhannya. Sementara Rachel yang sudah berhasil masuk ke dalam gedung otomatis langsung mengambil alih posisi kapten dan memimpin jalannya perampokan tersebut. Seperti yang sudah diduga oleh profesor, setelah kedatangan Rachel ke dalam gedung, Tamayo tentunya akan semakin marah karena merasa sudah dibohongi oleh profesor. Dan di saat itulah ia akan gencar melakukan intervensi militer untuk mengembalikan harga dirinya. Dan Rachel sudah diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi situasi tersebut. Namun situasinya kali ini sedikit berbeda karena profesor tak bisa membantu mereka karena sedang disekap oleh Sierra. Oleh sebab itulah Rachel terpaksa harus menghadapi situasi itu tanpa adanya arahan dari profesor. Dan benar saja Tamayo langsung menghubungi pihak militer yang dipimpin oleh seseorang bernama Sagasta. Sagasta sendiri dikenal sebagai seorang veteran perang yang tidak peduli dengan nyawa seseorang. Jadi jika ia sudah bertugas, maka baik lawan ataupun kawan akan habis dibunuh demi mendapatkan kemenangan. Alhasil Sagasta pun mengingatkan jika ia sudah turun tangan, ia tak bisa memastikan kalau semua sandera akan bisa diselamatkan. Dan untuk penyerangan kali ini, Sagasta ingin membawa anak buahnya sendiri yang memang sudah berpengalaman dalam perang. Untuk menarik pihak militer ke dalam kasus ini, Tamayo lagi-lagi membutuhkan kambing hitam agar tidak dianggap tak mampu menangani kasus itu sendirian. Jadi ia pun membuat berita palsu tentang Sierra yang sekarang menjadi buronan dianggap telah bekerja sama dengan profesor. Sementara Sierra yang berada di markas profesor terus memaksanya untuk memberitahu rencana perampokan tersebut. Namun profesor memilih untuk tetap diam meskipun kakinya ditembak dan tubuhnya dibiarkan bergantung. Namun apapun yang ia lakukan, Sierra tetap tidak bisa membunuh profesor. Karena bagaimanapun juga, profesor harus tetap hidup agar bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Alhasil Sierra pun kembali menyelamatkan profesor dan memintanya untuk segera menghubungi Rachel dan memberitahukan semuanya. Rachel dan yang lainnya yang mendengar kalau profesor sudah tertangkap sangat terkejut sekaligus putus asa. Mereka pun merasa tidak yakin kalau mereka bisa menyelesaikan perampokan itu tanpa bantuan profesor. Tak lama kemudian pasukan militer pun akhirnya tiba. Rachel, Tokyo dan Monica pun menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan Tamayo. Di sana Tamayo meminta Rachel untuk menyerah dan segera membebaskan semua tawanan. Nah, di saat itulah Rachel pun menyadari kalau Tamayo sepertinya tidak tahu tentang penangkapan profesor, yang dimana artinya Sierra bergerak sendiri tanpa bantuan siapapun. Dengan begitu Rachel pun yakin masih ada harapan kalau profesor bisa bebas dari Sierra. Jadi untuk mengulur waktu, Rachel pun berjanji akan segera membebaskan Gandia. Begitu kembali ke dalam gedung, Rachel sangat terkejut melihat Bogota yang sedang menghajar Gandia. Pasalnya Rachel baru saja berjanji akan membebaskan Gandia, jadi ia tidak boleh dibunuh. Kondisi itu pun membuat Rachel dan kawan-kawan lengah karena berusaha memisahkan Bogota dan juga Gandia. Sehingga mereka pun tidak menyadari Arturo dan tawanan yang lain mulai mengambil senjata untuk melawan para perampok. Setelah mendapatkan senjata, Arturo dan para tawanan lain pun mulai menyerang dan segera kabur. Rachel dan anggotanya pun tak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Sampai akhirnya Arturo, gubernur bank, dan beberapa tawanan yang lain pun terjebak di sebuah ruangan yang ternyata merupakan ruangan penyimpanan senjata. Di saat para perampok sibuk dengan urusan Arturo, pihak Sagasta pun tiba di lokasi gedung bank. Untuk menahan serangan dari militer, Rachel pun segera memerintahkan Bogota untuk membebaskan Gandia. Dengan begitu, pihak militer pun kembali mundur sesuai dengan perjanjian dengan Tamayo.
Di dalam gedung, Raquel dan yang lainnya masih mengepung Arturo dan para tawanan di depan ruangan senjata. Namun karena sudah putus asa, Arturo pun mencoba memancing amarah Denver agar ia goyah. Tak disangka Monica yang juga mendengar perkataan Arturo merasa sangat muak dan berniat mengepung Arturo melalui lubang ventilasi. Dan benar saja, saat sampai di dalam ruangan penyimpanan senjata, Monica terlanjur ditutupi amarah dan langsung menembak Arturo. Di dalam markas, Sierra merekam Profesor dan memintanya untuk membuat video pengakuan. Namun ia terkejut karena Marcel dan Benjamin yang tiba-tiba datang ke markas Profesor. Ia pun langsung memukul Profesor sampai pingsan dan mulai menyiapkan jebakan. Marcel dan Benjamin yang sampai di dalam markas melihat Profesor di atas ranjang dan mengira ia tertidur. Namun Sierra tiba-tiba muncul dan langsung menyuntikkan bius pada Marcel. Sementara Benjamin dikepung di dalam toilet dan terpaksa harus menyerahkan diri. Kini Sierra sudah memiliki 3 tawanan, yaitu Profesor, Marcel, dan juga Benjamin. Setelah Arturo tertembak, Monica pun sadar kalau perbuatannya itu akan membahayakan anggota yang lain. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan Arturo. Oleh sebab itulah Raquel dan yang lainnya harus merelakan Arturo dan beberapa tawanan untuk dibebaskan agar Arturo bisa segera mendapatkan pertolongan. Setelah itu, Tamayo tampil di hadapan awak media untuk mengumumkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Sierra. Hal ini dilakukan agar pihak militer segera mendapatkan akses untuk penyerangan ke dalam gedung. Oleh sebab itu, Tamayo pun mengatakan Sierra saat ini sudah ditetapkan menjadi buronan karena sudah bekerja sama dengan Profesor. Sierra yang melihat berita itu pun merasa sangat kecewa dengan perkataan Tamayo. Padahal Sierra merasa sudah melakukan tugasnya sebaik mungkin. Namun apa yang ia terima, ia malah difitnah bekerja sama dengan komplotan perampok. Guncangan perasaan yang Sierra rasakan membuat ia merasa tertekan dan ketubannya pun akhirnya pecah. Dalam keadaan itu hanya Profesor, Marcel, dan Benjamin yang bisa membantu proses persalinan Sierra. Alhasil Sierra pun terpaksa membebaskan mereka agar bayinya bisa diselamatkan. Dengan pengetahuan yang ia miliki, Profesor pun akhirnya berhasil menyelamatkan bayi Sierra. Di dalam gedung, Raquel memimpin yang lainnya untuk bersiap-siap menghadapi serangan militer. Pada serangan kali ini, Sagasta akan dibantu oleh Gandia agar bisa masuk ke dalam gedung. Sagasta dan pasukannya pun masuk melalui atap gedung dengan cara meledakkan bom di atap gedung bank. Profesor yang melihat hal itu dari televisi sangat terkejut dengan tindakan yang diambil oleh pihak militer. Ternyata Sagasta memang tak main-main saat mengatakan kalau ia tak peduli jika ada tawanan yang mati saat ia menyerang gedung bank. Yang terpenting baginya adalah mereka bisa menangkap para perampok baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tak disangka ledakan yang terjadi ternyata membuat Helsinki tertimpa reruntuhan bangunan. Lalu Sagasta dan anggotanya pun turun dan menyerang para perampok. Di sana sudah ada Raquel dan yang lainnya yang sudah bersiap dengan pertahanan mereka. Palermo kemudian menembakkan basoka yang membuat beberapa anggota Sagasta terluka cukup parah. Karena hal itu, Tamayo pun berencana untuk menambah pasukan yang akan membantu Sagasta. Profesor yang sudah terbebas dari Sierra segera mengambil tindakan untuk menghentikan Tamayo. Beruntung saat membebaskan Arturo sebelumnya, Raquel sempat memasangkan borgol yang sudah dilengkapi dengan penyadap suara pada gubernur bank. Jadi dengan alat itu, Profesor pun bisa mendapatkan bukti-bukti rencana jahat Tamayo yang sudah memfitnah Sierra. Rekaman itu pun digunakan oleh Profesor untuk mengancam Tamayo agar tidak bisa menambah pasukan ke dalam gedung. Alhasil demi menyelamatkan karirnya, Tamayo pun terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh Profesor. Karena hal itu, Sagasta dan pasukannya pun terpaksa harus melanjutkan peperangan tanpa adanya bantuan dari Tamayo.
Setelah itu, Palermo dan yang lainnya pun berhasil membebaskan Helsinki dengan memanfaatkan kondisi pasukan Sagasta yang sedang terdesak. Kemudian Denver, Manila, dan Tokyo datang dari arah berlawanan untuk mengepung Sagasta dan pasukannya. Dalam keadaan itu, Sagasta terus meminta bantuan pada Tamayo untuk mengirimkan pasukan tambahan, namun karena ancaman Profesor, Tamayo terpaksa menolak permintaan Sagasta. Hal itu pun membuat Sagasta marah karena merasa dijadikan umpan oleh Tamayo. Alhasil Sagasta pun melemparkan granat dan mengacaukan keadaan. Hal itu pun membuat Tokyo, Denver, dan Manila terpisah dari anggota kelompok yang lain dan dikepung oleh pasukan Sagasta. Oleh sebab itu, Tokyo dan yang lainnya pun harus berusaha untuk menahan segala serangan dari pasukan Sagasta sambil menunggu bantuan dari anggota yang lain. Saat itu Sagasta dan pasukannya berusaha merusak pintu tempat Tokyo dan yang lainnya bersembunyi agar bisa lebih mudah menyerang mereka. Oleh sebab itu, Denver dan Manila pun segera mengambil besi yang cukup tebal untuk dijadikan tameng mereka. Di saat itu, Sagasta pun menghubungi sniper yang berada di luar untuk menargetkan tempat Tokyo dan yang lainnya saat ini. Profesor yang melihat situasi itu meminta Tokyo untuk mengulur waktu sampai ia bisa membebaskan mereka semua. Oleh sebab itulah, Tokyo pun kembali menggunakan triknya untuk membuat Gandia goyah. Dan benar saja, dengan sedikit kata-kata licik, emosi Gandia pun terpancing sehingga ia melakukan sesuatu tanpa adanya aba-aba dari Sagasta. Ia pun melemparkan sebuah granat yang bisa dengan mudah ditangkis oleh Tokyo. Akibat kecerobohan Gandia, beberapa pasukan Sagasta pun akhirnya tewas di tempat. Selagi Tokyo sibuk mengulur waktu, Bogota dan yang lainnya ditugaskan untuk melubangi pintu besi agar bisa membebaskan Tokyo, Denver, dan juga Manila. Lalu Monica sendiri ditugaskan untuk menyelamatkan Helsinki yang saat ini sedang terluka cukup parah. Di dalam markas Profesor, Sierra mulai merasa jauh lebih tenang dan perlahan-lahan mulai berdamai dengan Profesor. Bagaimanapun juga, Tamayo telah mengkhianatinya, namun Profesor di sini malah menyelamatkan nyawa putrinya. Kembali ke keadaan di dalam gedung, saat itu Tokyo mendengar adanya pergerakan dari sisi lain di ruangan tersebut. Ia pun mendekati tempat itu dan merasakan ada 2 orang anak buah Sagasta yang mencoba melubangi tembok di sana. Alhasil, Tokyo pun langsung menembak kedua anak buah Sagasta. Namun tanpa disadari, semua itu ternyata adalah bagian dari rencana Sagasta agar sniper yang berada di luar bisa menembak Tokyo. Dari penyerangan itu, Tokyo setidaknya mendapatkan 5 luka tembak di kaki dan tangannya. Denver dan Manila yang melihat hal itu sangat terkejut dan mencoba menyelamatkan Tokyo. Namun dengan keadaan Tokyo saat ini, Denver dan Manila berada di situasi terdesak dan bisa saja menjadi korban penyerangan selanjutnya. Di tengah kepanikan itu, Monica secara tak terduga menemukan jalan, yaitu dari sebuah lift barang setinggi 6 lantai. Namun tentu saja dengan keadaannya saat ini, Tokyo merasa tak mungkin bisa melewati lift tersebut. Jadi ia pun meminta Denver dan Manila untuk pergi menyelamatkan diri, sementara ia akan berusaha menahan Sagasta dan pasukannya. Semua yang mendengar perkataan Tokyo pun sadar kalau Tokyo tak akan bisa diselamatkan. Di saat itulah Rio berhasil membobol lantai dan melihat Tokyo berjuang seorang diri. Tokyo berkata ia sangat bahagia karena bisa melihat Rio untuk terakhir kalinya. Namun momen menyedihkan itu tak bisa bertahan lebih lama karena Sagasta, Gandia, dan pasukannya mulai masuk ke dalam ruangan. Tokyo dengan luka di sekujur tubuhnya tetap nekat menembak seperti orang yang sudah kesurupan. Meskipun begitu, ia tentu saja kalah karena lawannya sangatlah banyak. Tapi yang paling mengejutkan adalah di saat-saat terakhir hidupnya, Tokyo tetap ingin melakukan yang terbaik demi bisa membantu anggota yang lain. Ia ternyata sudah menyiapkan kalung bom yang langsung ia ledakan begitu Sagasta, Gandia, dan pasukan berada di sekitarnya. Yap, begitulah cara seorang Tokyo untuk mendedikasikan dirinya demi keberhasilan anggota yang lain.
Meskipun ia dikenal sebagai seseorang yang temperamental dan tidak bisa diatur, namun ia ternyata selalu melakukan yang terbaik meskipun nyawanya sendiri yang harus dipertaruhkan. Jadi begitulah akhir perjuangan dari seorang Tokyo. Dan alur cerita Money Heist Season 5 Part 1 pun akhirnya selesai.